Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Adventures, selamat datang di Adventure Podcast, tempat di mana kita membahas berbagai isu dengan sedupan. Sebelumnya, perkenalin, nama aku Filza. Nama aku Ashira. Kita yang bakalan nemenin kalian selama Adventure Podcast episode kali ini berlangsung. Jangan lupa tonton sampai akhir ya, karena pastinya banyak hal menarik di dalamnya. Nah, kalian tahu gak sih kalau di zaman sekarang itu tuh banyak sekali remaja yang kurang pemahaman terhadap agama. Nah, tapi tenang aja, di bulan suci ini kita punya kesempatan emas untuk memperbaiki akhlakul karimah para remaja. Di podcast kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menjadi remaja yang tidak hanya cerdas, tapi berakhlakul karimah. Nah, kalian pernah gak sih ngerasa sebagai remaja tuh kayak jauh dari ajaran Islam? Nah, sekarang kita udah ada narasumber untuk membahas lebih lanjut tentang permasalahan ini, yaitu Pak Aceng Turmidi, seorang guru agama di SMA Negeri 12 Bandung, yang bakalan membantu kita mengenai pemahaman remaja dalam agama Islam dan tips and trik untuk memaksimalkan bulan Ramadan saat ini. Selamat datang Pak Aceng. Selamat datang, Neng. Gimana nih kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Bapak sudah berapa lama mengajar di SMA ini? Kalau di 12 insya Allah baru nanti bulan Juni itu 2 tahun. Sudah 2 tahun. 2 tahun. Untuk mata pelajaran Bapak sendiri yang Bapak ajarkan? Ya, mata pelajaran pendidikan agama Islam, Neng. Kalau perasaan Bapak nih diundang sebagai narasumber dalam podcast kali ini, gimana nih Pak? Seneng atau happy banget gitu Pak? Wah, senang dan happy aja. Baik Bapak. Senang dan bahagia. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih Pak. Ya, siap. Jadi di masa sekarang ini kan udah era digitalisasi dan emang sudah modern. Menurut Bapak, kondisi pemahaman untuk generasi muda terkait agama itu seperti apa sih Pak? Khususnya agama Islam. Ya, sebelumnya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya remaja itu kan sebagai pengganti daripada orang tua yang sudah uzur ya. Bahkan mungkin yang namanya remaja itu produktivitasnya itu sangat bagus. Bahkan dalam suatu hadis Nabi juga disebutkan bahwa sababaka qabla haromika, pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, dengan alih-alih bahwa di masa digitalisasi sekarang ini memang saya sebagai guru agama memang mengakui bahwa untuk akhir-akhir ini khususnya para remaja dalam pemahaman agama itu begitu sangat kurang. Kenapa begitu sangat kurang? Karena kita bisa dilihat dari berbagai opsi. Salah satunya adalah yang pertama pemahaman akan agama. Yang kedua juga saya lihat juga dalam hal kaitannya dengan baca Quran pun kurang begitu banyak yang memahami. Bahkan yang terpenting itu adalah dalam keseharian termasuk dalam berakhlak mereka itu kurang begitu sangat. Yang diinginkan secara Islam itu seperti apa dalam berakhlak, mungkin seperti itu. Menurut Bapak sendiri, gimana sih dampaknya kalau misalnya para remaja sekarang tuh kurang pemahaman dalam ilmu agama? Ya, ini kan sebagai dampaknya jika seandainya para remaja khususnya yang beragama Islam kurang begitu memahami tentang agama, maka saya rasa tunggulah kehancuran pasti akan terjadi. Ya, sebagai contoh bahwa di zaman sekarang itu kita juga tidak bisa menutup mata dan kita pun mungkin bisa menyaksikan secara dengan mata kepala sendiri, bahkan mungkin kita pun langsung bisa mendengar ternyata para remaja zaman sekarang itu untuk hal-hal yang negatif itu mereka berani untuk melakukan. Ya, contohnya seperti pacaran yang kebablasan, akhirnya kan sesuatu yang tidak diinginkan kan terjadi. Kemudian mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pemahaman mereka terhadap agama begitu sangat kurang. Seperti itu, Neng. Kalau menurut pendapat Bapak, seorang remaja nih dikatakan pemahaman agamanya itu sudah cukup, itu seperti apa? Iya, kalau
Bagi saya, menurut pendapat saya, misalkan begini, ada pemahaman agama yang sudah bagus, ada yang sedang, mungkin kurang, bahkan sama sekali nggak ada, itu dalam perilakunya jelas sangat berbeda. Kalau misalkan pemahaman agama remaja yang bagus, otomatis kita bisa dilihat dari apa? Yang pertama, sholatnya. Sholatnya nggak pernah bolong-bolong, apalagi sholatnya nggak pernah terlambat, on time. Ketika misalkan waktunya pun sudah ya sudah waktunya, dia sudah ada di masjid, bahkan sudah ngambil air wudhu duluan. Nah, orang-orang itulah, anak-anak remaja itulah yang sudah memahami betapa sangat pentingnya pemahaman akan agama. Nah, kalau misalkan pemahaman yang sedang, ya mungkin aktivitasnya tidak seperti yang pertama. Kalau yang ketiga misalkan yang kurang, ya otomatis mungkin rentetan kegiatannya pun tidak seperti yang kedua. Bahkan yang lebih berbahaya itu adalah yang keempat, yang sama sekali tidak pernah memahami. Bahkan selama kehidupannya, selama 24 jam mungkin yang dia lakukan adalah banyak yang negatifnya ketimbang yang positifnya. Seperti itu. Nah, kan sekarang ini tuh lagi ada program Smart Train nih Pak di sekolah-sekolah. Pastinya program Smart Train ini tuh beda sama pesantren biasanya. Betul. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah ini udah efektif buat memberikan pemahaman yang cukup untuk para remaja mengenai ilmu agama? Iya, mudah-mudahan dengan adanya program Smart Train ini adalah suatu program yang bagus. Ya, pinginnya sih kita ala pesantren. Ala pesantren, kayak pendidikan di pesantren. Tapi kan yang namanya sekolah mungkin tidak akan bisa seperti itu. Nah, tapi dengan adanya program terobosan baru dari Semen 12 khususnya di Kota Bandung, ini akan menjadi perwakilan dalam sifatnya keagamaan untuk diperkenalkan kepada anak didik betapa sangat pentingnya yang namanya pemahaman akan agama. Nah, dalam semateri tersebut kan banyak sekali materi-materi yang kaitannya dengan ubudiyah, kaitannya dengan akhlak, bahkan kaitannya mungkin dengan sosial. Nah, dengan diperkenalkan hal-hal yang seperti itu, minimal anak tahu, setelah itu menjadi penasaran, dan setelah penasaran mereka ingin mendalami apa pentingnya agama dalam kehidupannya. Seperti itu. Kalau Bapak dikasih kesempatan nih untuk mengusulkan terkait perubahan-perubahan atau improvisasi untuk kegiatan Smart Train ini, yang bakalan Bapak usulin tuh seperti apa? Yang pertama yang harus digarisbawahi itu adalah dalam perbaikan akhlak, itu yang terpenting. Ya, karena memang kita bisa lihat seperti orang tua dulu mungkin ya yang mungkin dilihat dari kepangkatan mereka nggak ada, ya, bila dibandingkan dengan anak-anak zaman sekarang yang mungkin itu pun yang sebetulnya mungkin nggak semua gitu kan, masih banyak pula anak-anak remaja yang soleh, yang bagus gitu kan. Tapi saya masih bisa melihat dengan pandangan mata saya sendiri, ternyata ada juga yang kurang sopan perilakunya gitu kan. Bahkan ke orang tuanya pun sendiri, kalau mau berangkat ke sekolah pun misalkan tidak salam, tidak pamit ataupun lain sebagainya. Nah, ini mungkin disebabkan karena apa? Satu hal, pemahaman mereka begitu sangat kurang terhadap agama, dan pengaruh lingkungan begitu sangat luar biasa hebatnya. Kalau di setiap kegiatan atau program kan pastinya punya kendala atau tantangan nih Pak. Kalau di Smart Train ini menurut Bapak tantangan terbesarnya tuh kayak gimana sih, dan solusi ke depannya ataupun kontribusi sekolah dalam menangani tantangan tersebut tuh bagaimana? Iya, biasanya waktu kemarin saya ikut terjun di lapangan itu memang karena tantangan yang terbesar yang saya lihat itu bukan dari programnya, bukan dari pendukung-pendukung yang lainnya, tapi dari siswa itu sendiri. Apa coba? Yaitu yang tadi saya sampaikan, kurangnya akhlak dalam pemahaman mereka kurang, sehingga pola pikirnya pun berbeda, sehingga akan menghasilkan akhlak-akhlak yang memang jauh dari harapan.
Nah, tetapi saya yakin dengan mungkin kolaborasi ataupun kerjasama dari pihak orang tua dengan pihak sekolah, ataupun mungkin anak pun sering membaca kajian-kajian agama ataupun membaca buku-buku religi, saya yakin ada perubahan signifikan yang akan terjadi kepada anak itu sendiri. Ya seperti itu nih. Berarti memang penanaman pada diri seseorang dan peran orang tuanya sangat penting ya Pak dalam Yo mendidik. pasti itu harus banget, wajib. Dan cari teman pun harus, bukan kita milih-milih teman, bukan ya. Artinya milih teman itu adalah teman yang baik, teman yang seagama, tapi bukan berarti teman yang tidak seagama tapi baik pun ya silahkan gitu kan. Nah yang nggak boleh itu adalah teman yang jelek kita temenin gitu kan. Saya yakin meskipun dia baik, lama kelamaan karena lingkungan jelek dia pun akan terpengaruh gitu kan. Dan yang ketiga itu harus bisa memilih lingkungannya, lingkungan dalam bergaulnya itu pun bisa mempengaruhi kepada kepribadian anak itu sendiri. Iya. Nah, Bapak sendiri punya tips and triknya nggak buat para remaja supaya mereka tuh lebih giat lagi buat belajar ilmu Iya. agama? Yang pertama adalah cintai masjid itu. Cintai masjid. Iya, cintai masjid, cintai Allah. Kalau misalkan anak sudah mencintai Allah, mencintai masjid, saya kira ke yang lainnya pun akan menular gitu kan. Artinya orang yang cinta ke masjid ya otomatis anak yang cinta akan ilmu agama gitu. Orang yang sudah cinta kepada ilmu agama, maka pengaruhnya pun luar biasa. Terutama kita bisa melihat dari apa? Dari perilakunya. Ya, ke sebayanya dia baik, kemudian ke lebih tuanya pun dia lebih sopan, bahkan ke adik kelasnya pun dia menghormati. Nah, di sanalah penerapan akhlakul karimah yang bisa terlihat dari pribadi anak seandainya dia sudah bisa memahami betapa sangat pentingnya yang namanya agama. Gitu. Berarti memang harus tiang agamanya harus kokoh ya Pak. Pasti. Sangat harus Ya, kokoh. memang yang pertama kali diperdengarkan ketika anak lahir kan azan dan iqomah. Nah, suara azan dan iqomah itu adalah untuk memperkenalkan kepada anak begitu sangat luar biasa yang namanya tauhid seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banget atas ilmu yang sangat bermanfaatnya. Alhamdulillah. Atas wae neng. Nah, jadi Devanturs dari sini kita tahu ya kalau pemahaman ilmu agama di kalangan remaja ini sangatlah penting ya pastinya. Jadi kita harus sama-sama menjadi generasi muda yang tidak hanya cerdas tapi harus berakhlakul karimah. Sampai jumpa di Adventure Podcast selanjutnya. Sampai jumpa Adventures. Ya. Udah nih.